Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada hari ini, di hari Jumat, di tanggal ke-20 Zulqa'dah 1444 Hijrah. Tidak terasa kita telah berada di ujung bulan Zulqa'dah. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, yang termasuk dari salah satu bulan hurum, bulan haram yang di dalamnya ketika beramal amal soleh yang diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan keimanan, tentunya mendapatkan balasan yang berlipat, bahkan setara seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setara pahalanya seperti mempertahankan negara dari serbuan orang-orang yang ingin menjajah negara. Teman-teman sekalian, izin berbagi pengetahuan, kembali menyambung pembahasan di edisi sebelumnya, yaitu bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Kita telah melewati 3 bagian pertama, yaitu keutamaan menuntut ilmu, cara menuntut ilmu, dan cara menjaga ilmu pengetahuan. Pada kali ini kita akan masuk bagian yang keempat, yaitu nasihat daripada Imam An-Nawawi, penulis kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, juga penulis kitab Al-Hadis Al-Arba'in, penulis kitab Riyadus Shalihin yang terkenal, penulis kitab Al-Azkar, yaitu tentang kumpulan zikir-zikir dan doa-doa, dan bimbingan taubat kepada Allah SWT. Kita ada kitabnya, insyaallah pada pembahasan lainnya kita akan coba tampilkan secara step by step. Juga menyambung pembahasan yang sebelumnya, ada pembahasan kitab Riyadus Shalihin, akan kita sambung pada kesempatan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan ridho kepada kita semua dan berikan kesempatan kita dalam berkehidupan ini tetap dalam hidayah dan petunjuknya. Dan kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang masih diberikan berkehidupan hingga saat hari ini, yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya dan bisa menerima hidayah, mengambil petunjuk itu sebelum sampainya ajal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa sama-sama bagi teman-teman kita yang masih diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, penyakit, maka insyaallah itu akan menjadi penggugur dari dosa-dosanya dan akan mengangkat derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin, Allahumma amin. Bagian keempat langsung saja, nasihat Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau adalah termasuk sosok teladan ideal bagi para penuntut ilmu di masa kini. Kenapa? Terlahir di Damaskus dengan nama Yahya bin Syarab, beliau mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk belajar dan mengajar. Di antara sekian karya yang telah beliau lahirkan, yaitu adalah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Termasuk yang istimewa karena berisi nasihat berharga bagi para penuntut ilmu, khususnya bagi para siswa yang ingin mempelajari Al-Quran. Yahya bin Syarab bin Muri bin Hasan bin Husain bin Hizam bin Muhammad An-Nawawi Asy-Syafi'i. Gelar An-Nawawinya digelarkan kepada kakeknya yang terjauh. Lahir di daerah Nawa, Damaskus, makanya beliau dikenal dengan Ad-Damashqi, dataran tinggi Golan, tanggal 10 Al-Muharram tahun 631 Hijrah. Ulama terpandang yang melahirkan banyak karya sekaligus menginspirasi pelajar setelahnya untuk giat menuntut ilmu, mengajar, serta meningkatkan kualitas ibadah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang beliau tuliskan dalam kitab tersebut dapat kita tampilkan pada kesempatan kali ini di bagian ini. Walau tidak seluruhnya kiranya cukup mewakili, penulis berupaya walau tidak seluruhnya kiranya cukup mewakili, kami berharap supaya dengan rangkuman yang merupakan intisarinya dari sedikit daripada intisari kitab At-Tibyan, atau sedikit ada gubahan, termasuk mengklarifikasikan pokok uraian demi memudahkan bahasan. Berikanlah kemaafan jika ada kehilapan dalam pembacaan. Versi kitab dalam bahasa Arab yang asli penulis tetap akan dihadirkan pada pembahasan yang berikutnya. Insyaallah akan menyambung pada pembahasan bagaimana adab penuntut ilmu atau adab ketika mengandung Al-Quran, atau membawa Al-Quran itu ketika dalam proses menghafal hingga hafal dan hingga memurojaahnya sampai kepada tahap akhir ketika berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga autentisitas, keaslian daripada naskah suatu kitab yang kita pelajari itu adalah amat penting dan ada amanat ilmiah tentunya. Karena ketika hanya terjemah kadang bisa dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orisinilnya daripada kitab yang masih ori, ya kan, masih bisa terjaga dengan kemurniannya. Berikut akan kita
sampaikan beberapa nasihat yang dimaksud oleh Imam Nawawi untuk para penuntut ilmu pengetahuan. Pertama, persiapan belajar. Imam Nawawi rahimahullah berpesan, hendaklah penuntut ilmu menepikan segala kesibukan yang dapat mengganggu fokus belajar, kecuali hal yang penting yang tidak dapat dihindari. Misalnya ditelepon ketika ada keluarga yang menelpon karena ada sebagian keluarga kerabat yang meninggal dunia. Maka dia adalah darurat, itu hanya contoh. Tapi jika hanya permainan media sosial maka tidak ditepikan. Handphone, laptop adalah penghalang ketika sedang berada di majelis taklim ataupun sedang berada di majelis ilmu. Dan la ia mensucikan hati dari segala noda yang dapat menghambat hadirnya ilmu, agar pengetahuan khususnya Al-Quran dapat mudah diterima, dihafal, juga didapati manfaatnya. Bagian yang kedua, nasihat Imam Nawawi bagi para penuntut ilmu pengetahuan, adab masuk ke majelis ilmu. Hendaklah para penuntut ilmu masuk ke majelis ilmu dengan penampilan yang baik, bersih seperti kami utarakan dalam pembahasan adab pengajar, juga suci bila perlu bersiwak terlebih dahulu. Kita bisa merujuk kepada kitab Adabul Ta'lim wa Muta'lim karya Kiai Hasyim Asy'ari almarhum, yaitu kan pendiri Nahdlatul Ulama yang sangat luar biasa. Kiranya ada 17 kitab yang terkenal setidaknya, yaitu di antara kitab yang terkenal diajarkan di pondok pesantren, di antaranya adalah kitab Adabul Ta'lim wal Muta'allim, seperti itu. Ada adab bagaimana menjadi pengajar dan pembelajar. Dan selanjutnya, hendaknya masuk dengan suasana hati yang tenang. Ini diajarkan kepada para penuntut ilmu, khususnya dari segala hal yang menyibukkan. Ya, jadi handphone tepikan dulu ketika sedang serius ketika mendengarkan pengajaran. Selanjutnya, hendaknya masuk ke majelis ilmu dengan meminta izin terlebih dahulu, khususnya dalam suasana yang membutuhkan izin dari guru. Hendaknya masuk dengan mengucapkan salam khususnya kepada guru, juga para penuntut ilmu yang telah hadir. Demikian pula saat meninggalkan majelis ilmu. Jangan lupa untuk mengucapkan salam. Hendaklah duduk di tempat yang mudah dijangkau, tidak menyela orang lain yang telah duduk, apalagi meminta orang lain berdiri untuk mengambil tempatnya. Tidaklah penuntut ilmu duduk di tengah-tengah halaqah kecuali saat darurat, juga tidak duduk di antara dua orang tanpa seizinnya. Yang ketiga, bagian yang ketiga, nasihat Imam Nawawi rahimahullah kepada para penuntut ilmu pengetahuan. Adab terhadap guru. Bersikap rendah hati dengan penuh adab sekalipun guru lebih muda usianya, kurang populer, atau bahkan nampak kurang dari sisi materi dan kedudukan. Sikap tawadu inilah yang menjadikan ilmu mudah diraih. Seorang penyair berujar, ilmu itu musuh bagi pemuda yang angkuh, layaknya banjir yang menjadi musuh bangunan yang tinggi. Selanjutnya, hendaklah penuntut ilmu taat kepada guru, berkonsultasi dalam setiap persoalannya, serta menerima nasihat layaknya seorang pasien yang mendengar saran dokter spesialis. Menatap guru dengan penuh hormat seraya meyakini keluhuran ilmu dan ketinggian derajatnya. Sikap demikian lebih cepat mendatangkan manfaat dari guru tersebut. Sebagian salafus salih bahkan terbiasa bersedekah dan mendoakan guru mereka yang seraya berkata, "Ya Allah, mohon tutupi aib guruku dari pandanganku, dan mohon jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya," yang dimaksud adalah ilmunya daripada guru tersebut, dariku. Selanjutnya, yang keempat ya, adab saat belajar. Imam Nawawi rahimahullah berpesan, hendaklah duduk di dekat guru dengan sikap pelajar, tidak bergaya layaknya pengajar. Selanjutnya, hendaknya tidak meninggikan suara yang mengganggu suasana belajar, terlebih lagi tertawa atau mengobrol saat belajar. Ini sangat tidak dianjurkan dan menunjukkan adab yang terlalu rendah dan lemah. Selanjutnya, hendaknya dapat fokus belajar, tidak memainkan tangan atau yang lainnya, juga tidak menengok kiri dan kanan tanpa adanya keperluan. Selanjutnya, hendaknya tidak belajar dalam suasana hati guru yang tengah gundah ataupun dalam kejenuhannya. Hal ini selain dapat memberatkan guru dalam mengajar, juga berpotensi menyebabkan beliau tidak fokus dalam mengajar. Hendaknya setiap murid bersabar atas sikap guru yang sekiranya tidak menyenangkan, tidaklah menjadikannya alasan untuk meninggalkan guru ataupun meragukan kematangannya. Hendaknya murid juga berprasangka baik kepada guru dan menafsirkan sikap guru yang kurang berkenan dengan tafsiran mulia dan penuh hormat, tanpa mendahulukan suudzon. Dan hendaknya juga para siswa atau para penuntut ilmu pengetahuan segera meminta maaf sekiranya menyulitkan guru, seraya mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Juga selalu hendaknya para penuntut ilmu pengetahuan semangat belajar dan memanfaatkan setiap waktu yang memungkinkan untuk menggali pengetahuan. Tidak cepat puas dengan sedikit ilmu, sekiranya mampu belajar lebih. Juga tidak memaksa diri untuk mempelajari materi yang sulit dipahami, khawatir lahir rasa jenuh dan hilangnya ilmu yang dipelajari.
Bersabar atas keterlambatan guru dengan tetap bertahan di majelisnya. Karena biasanya guru jika terlambat akan ada ujur syar'i. Tapi pengalaman saya pribadi ketika saya datang majelis taklim, pesertanya belum hadir gitu. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat ya, dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita semuanya. Hendaknya sabar menunggu saat guru beristirahat atau nampak sibuk dengan satu keperluan. Bersabar hingga ia bangun, nampak luang dan atau dapat langsung meninggalkannya. Hendaknya siswa atau para penuntut ilmu pengetahuan lebih serius belajar saat mendapati waktu luang. Kuatnya motivasi, kondisi fisik yang prima, tajamnya nalar, serta minimnya kesibukan sebelum semua itu pudar. Selanjutnya, bagian yang kelima, adab menghindari ujub dan hasad. Imam Nawawi rahimahullah berpesan, hendaknya para siswa selalu mengingatkan diri bahwa ilmu yang diraih adalah titipan Allah SWT, bukan atas kehebatan dan kemampuannya dalam meraih pengetahuan. Maka seorang yang dititipi tidaklah pantas merasa ujub, sombong atas hal yang bukan miliknya. Kita bisa merujuk ke surah Al-Baqarah, di surah Al-Baqarah surah yang kedua, ayat yang ke-32. Itu qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka, itu maksud Allah Subhanahu wa taala. La ilma lana, tidak ada yang kami ketahui kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Itu menurut penuturan malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat maksiat. Innaka antal ilmu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selanjutnya, bagian terakhir daripada pesan Imam Nawawi bagi para penuntut ilmu pengetahuan dan nasihat untuk kita semua. Hendaknya para penuntut ilmu atau para thalabul ilmi menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kelebihan pada setiap hamba sesuai hikmah kehidupan yang Dia tetapkan. Karena itu tidaklah perlu merasa iri atas kelebihan orang lain, karena kita pun memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah akan kita sambungkan pada pembahasan bagian akhir bekal penutup ilmu pengetahuan, yaitu bagian kelima, penutup ruang prioritas, terkait nanti ilmu ulumul Quran, ilmu tauhid, ilmu sunnah, dan ilmu-ilmu yang lainnya yang menjadi penunjang daripada kesempurnaan dalam kita meraih derajat sebagai penuntut ilmu yang sejati, bukan kaleng-kaleng apalagi KW. Yaitu istilah orang sekarang yang keren ya, kaleng-kaleng atau KW itu. Jadi jangan sampai kita belajarnya serba cepat, menerima berita serba cepat, menuntut keterangan secara cepat tanpa mendalami maknanya. Jadi kan keterangan cepat, bohong-bohongan, ya itu tidak perlu disingkat itu. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita semuanya dan mengampuni kesalahan kita. Minkum, jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan, jika ada kebaikan maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.